Ini masih belum punya, segera akan di launching aplikasi iSumbar Membaca. 1.500 judul buku yang masuk aplikasi iSumbar. Buku lengkap Bung Hatta, buku lengkap Hamka, buku bayangkan Pasai, bisa Pasai kalau kadis arsip di pustaka atau membuat barang luas banget cakupan ini. luas, tidak luas dan tidak ternilai loh. Itu satu. Itu akan membicarakan suatu hal yang mungkin menjadi kebanggaan kita di masa lalu, bro. Dan kayaknya sedikit ada degradasi dari zaman dahulu, zaman dulu waktu masih jaya atau Sumatera sekarang sampai zaman sekarang, bro. Di Mas bro tuh pergi. Ya karena kita lihat, bro, karena beralih ke zaman digital, jadi semua serba digital, gitu, minat baca kurang, dan itu akan kita bahas pada hari ini bersama dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bapak Nofrial. Oke, selamat siang Pak Nof. Sore, guys. Sore ya? Sore. Sore Ton. Sore. Siapa? Pak Nof sehat, Pak Nof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Pak Nof ini sudah banyak, bro, Perjalanannya panjang. Jadi karena dibuktikan dengan warna rambut. Warna rambut Dan tapak sepatu. tapak sepatu ya pastinya. Tapak sepatu. Nah, jadi banyak sekali dari beliau sudah banyak pengalamannya, bro. Betul. Dan kita merasa beruntung ya, bro, bisa Bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Nah, Karena beliau akan memberi pencerahan kepada kita para generasi muda. Nah, Agar karena beliau sekarang di Kearsipan dan Perpustakaan, tentu beliau ingin mencerdaskan netizen Sumatera Barat agar literasi itu meningkat, Pak ya. Tingkat literasi Sumatera Barat meningkat. Nah, bro, lanjut bro. gimana Pak Nof melihat keadaan? Tadi kan kita udah sounding dari zaman dahulu, bukan zaman dulu ya, bro, baru-baru 50 tahun ke belakang gini ya Pak Nof ya, itu Baru-baru. banyak sekali cendekiawan, sastrawan yang berasal dari Sumatera Barat. Dibandingkan dengan zaman sekarang gimana, Pak? Oke, jadi kita itu besar dengan sejarah masa lalu. Kita masih bangga membawa nama Hamka, Rahma Indonesia, Rohana Kudus, Jamaluddin Adenegoro, kemudian M. Yamin, Bung Hatta. Semua itu kalau kita kategorikan adalah tokoh-tokoh literasi. Nah, itu karyanya masterpiece semua. Bisa kita lihat sekarang, Hamka, apa karyanya Bung Hatta, apa Jamaluddin Adenegoro, apa M. Yamin, apa Rohana Kudus bikin surat kabar, Rahma Indonesia bikin sekolah dan lain-lain. Film-film dari Hamka gitu ya. Dari Hamka yang sudah di edisi kesekian didaur ulang, udah berapa kali pemeran dan lain-lain. Nah, sekarang apakah kita hanya akan bangga dengan itu? Sementara kalau kita lihat kondisi kekinian, kita berhadapan dengan realita bahwa rata-rata, maaf, kita semua, termasuk saya, adalah kurang membaca, kurang semangat literasi, sehingga memang kalau posisi indikator literasi itu kita pada posisi-posisi menengah. Misalnya tingkat kegemaran membaca kita itu hanya di posisi 61,15 kalau tidak salah. Beberapa kabupaten provinsi di Sumatera itu 5 diantaranya lebih kuat dari kita. Kemudian kalau kita bicara indeks pembangunan literasi manusia Sumatera Barat itu juga pada posisi 13 se-Indonesia. Jadi realitanya begitu. Nah, sementara itu dulu. Jadi apa sih Pak Nof faktor-faktor yang bisa seperti itu, Pak Nof? Kenapa Indonesia persoalan apa? Apakah seperti dan tadi kita sounding ya, Bro ya? Teknologi orang udah sibuk HP semua, gitu bagaimana? Jadi yang pertama kita cari definisi dulu. Jadi di Wikipedia dikatakan bahwa literasi itu adalah membaca, menulis, berhitung, bicara, dan kemudian memecahkan masalah. Kalau kita kurang baca, pasti kita kurang nulis. Kalau kita kurang nulis, pasti kita bicaranya juga tidak substantif. Kalau kita bicara tidak substantif, kita tidak bisa hitung-hitungan dalam rangka pengambilan keputusan yang kelima. Mari kita ambil satu-satu, misalnya membaca. Apa yang dibaca generasi kita sekarang? Generasi saya, generasi Tony, Ari misalnya. Sekarang sudah ada misalnya challenge-nya adalah buku atau jajan. Nah, padahal sebetulnya orang yang suka jajan, katakanlah misalnya sidik jarinya biasanya tipis kan. Orang yang baca buku misalnya Kacamatanya itu jokes ya. Yang kemudian orang suka nulis kan. Saya selalu membayangkan kalau jadi ASN ini sebetulnya harus pandai nulis. Kurangnya nulis laporan, nulis nota segala macam. Tapi sekarang kan di kantor-kantor kita lihat yang suka nulis itu sangat minimal. Karena challenge-nya adalah komputerisasi, komputer, tetapi juga nulis. Karena ide. Tapi juga nulis. Dan kemudian berhitung.
berhitung itu misalnya tidak hanya di kita misalnya tidak hanya bikin RKA, tetapi adalah membuat perhitungan untuk mengambil keputusan. Bicara misalnya, kalau kita bicara, kita sangat mudah melihat orang bicara yang substantif, sistematis dengan bicara yang asal-asalan, misalnya begitu kan. Dan pengambilan keputusan itu misalnya harus runut, ada basicnya dulu, apa yang kita baca, apa yang kita tulis, dan seterusnya. Nah, sebetulnya TGM kita, tingkat kegemaran membaca, dan IPLM kita memang pada posisi itu realitanya di Sumatera Barat. Kita misalnya akan berhadapan dengan kawan-kawan yang literasinya jauh lebih bagus, misalnya dari kita rata-rata provinsi di Jawa misalnya. Di Jawa itu ya memang kalau kita lihat fisiknya, pustakanya bagus-bagus, taman bacanya bagus-bagus, ruang bacanya bagus-bagus, dan sangat mudah kita lihat semua orang di situ misalnya bawa buku atau bentuk menyerupai buku. Sementara di kita kan nggak lagi seperti itu. Dan tas orang, sambil jok juga, tas orang di Jakarta itu siswa-siswanya besar-besar dibandingkan dengan tas di sini. Kalau saya waktu kuliah dulu cukup pakai kertas ini, double folio aja, masukin ke sini. Atau binder gitu ya. Itu ciri-ciri degradasi literasi sebetulnya, karena memang kita melakukan simplifikasi dari penyederhanaan menulis itu ya. Waktu kuliah masukin ke sini aja nggak pernah bawa buku. Nah itu realita yang kita hadapi sekarang. Penurunan minat baca tadi Pak Anwar, berarti kan ibaratnya tadi banyak hal yang bisa dilihat Bro. Literasi itu tidak cuma baca tapi menulis dan sebagainya. Nah, menurut Pak Anwar sendiri kalau misalnya perpustakaan yang sebagai apa ya, sebagai pintu gerbang ya, jendela dunia. Bagaimana pandangan visi Pak Anwar melihat perpustakaan dan perpustakaan? Oke, yang pertama itu saya jujur waktu pertama kesini, menurut saya pustaka itu biasa-biasa saja. Harusnya dengan adanya degradasi minat baca, tingkat kegemaran membaca, pustakanya memang harus luar biasa. Satu, saya sering mencontohkan kepada semua orang, maaf saya kuliah tahun 97 di suatu tempat yang pustakanya itu seperti lobi hotel. Jadi tidak menakutkan. Yang menakutkan menurut saya itu begitu kita masuk pustaka yang kelihatan buku sama rak-rak buku kan. Nah, padahal kalau kita melihat ada suatu ruangan yang cozy, yang enak, ada bunch bag-nya di situ, ada seperti lobby hotel kan itu menarik ya. Ruang pakai AC Pak ya. Ruang pakai AC, tidak meja dan kursi, tetapi lesehan misalnya atau gimana kan, itu bagus kan. Yang kedua mungkin bukunya. Bukunya kan cenderung kalau saya katakan sambil jok juga bahwa 514 pustaka kabupaten kota se-Indonesia, 34 pustaka provinsi se-Indonesia, itu rata-rata pasti bukunya sama. Karena memang dipasok oleh penerbit. Belum ada katakanlah suatu orientasi pustaka itu sebetulnya yang dibutuhkan buku yang mana, gitu kan? Harusnya ada survei, ada kepuasan membaca dan lain-lain. Nah, jadi ada fisik, ada buku, kemudian ada sarana-sarana. Kalau sekarang kita misalnya pustaka daerah ini masih belum punya, segera akan di-launching aplikasi e-sumbar membaca. Orang akan melihat buku itu dari aplikasi. Nah, sekarang kita sudah ada sekitar 1.500 judul buku yang masuk aplikasi e-sumbar membaca. Dalam waktu dekat kita launching. Nah, jadi di situ kita bisa lihat e-book dari beberapa judul yang sudah kita alih mediakan. Nah, mungkin begitu. Ya, Bro. Nah, balik ke apa yang cerita. Kok bilang bahasa Minang Swiss? Boleh. Bahasa pasisi ya boleh. Bukan sih. Terkait dengan apa Pak? Yang seperti yang disampaikan Pak, degradasi minat baca atau literasi Pak. Tentu ya yang mungkin sebagian lah Bapak sampaikan tadi kiat-kiatnya. Nah, kiat maksud itu lebih karena Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten kota, kemudian anak mudanya juga 40% dari jumlah penduduk di Sumatera Barat. Nah, kiat seperti apa sih Pak yang akan disusun dinas Pak? Strategi yang pertama kita segmenkan. Segmen yang pertama itu siswa, klasifikasi SD, SMP, SMA. Nah, itu kan bisa pakai aturan, bisa pakai pressure karena mereka masih berada pada komunitas sekolah. Nah, itu mungkin kalau kewenangannya SD SMA kan di kabupaten kota. Nah, Dinas Arsip Kabupaten Kota memang kita mintakan untuk menumbuh kembangkan gairah membaca itu dengan berbagai aktivitas kekinian. Jadi anak-anak itu bantuan di
pustaka provinsi ko ada ruang anak, kemudian kita akan gue teh lantai ampe ada ruang milenial bisa ngopi-ngopi sambil baca buku di situ kan. Nah itu segmen itu ya. Nah, kalau misalnya SMA mungkin yang agak lebih kewenangan provinsi. Nah, kami Dinas Kearsipan Perpustakaan akan mengadakan lomba pustaka SMA SMK Sumatera Barat. Nah, mungkin yang akan dilihat di situ mungkin yang pertama visualisasi pustakanya menarik atau tidak, kekinian atau tidak, atau old school atau konservatif, kemudian buku-bukunya ditata sedemikian rupa atau tidak. Sesuai dengan ada nggak buku-buku Laskar Pelangi atau yang baru-baru di situ kan ya ketiga mungkin aktivitas yang ada di situ. Nah itu tentang siswa. Yang kedua yang menarik adalah tentang ASN. Ambo baru menemukan ternyata kalau untuk mangke tingkat kegemaran baca dan indeks pembangunan literasi masyarakat ASN Provinsi Sumatera Barat kan sekitar 21.000, 8.000-an sampai 9.000-an adalah ASN, 12.000-an adalah guru. Kalau dipaksa saja 21.000 itu membaca katakanlah satu judul buku sebulan atau 12 sampai 15 judul buku setahun, nah itu kan luar biasa. Ada sekian judul buku yang dibacakan. Kemudian sudah dibuat juga edaran gubernur bahwa di setiap OPD itu harus ada pojok baca. Itu sudah sekitar 5 OPD yang membuat. Jadi sambil nunggu Sobojo yang mana limo, ada buku di situ. Bukunya disesuaikan, misalnya Bapak buku tentang perencanaan, perikanan tentang buku perikanan, pertanian tentang buku pertanian. Nah, artinya orang yang nunggu sampai Sobo pejabatnya baca buku di situ. Nah, itu yang ASN. Yang ketiga segmennya masyarakat. Ada rata-rata di 9 Rati Nagari itu ada pustaka nagari ini. Mungkin sekitar 70% lah ada pustaka nagari. Tapi kualitasnya, akreditasinya macam-macam. Ada yang lah B, ada yang di bawah C. C itu bagus itu Pak? C itu mungkin gedungnya alun lengkap, masih nempel di kantor wali negari, ada yang lagi dibangunkan karena dana desa atau dana negari boleh membangunkan itu kini. Dan itu rencana tadi yang mau diskusi akan kami adakan lomba nagari literasi. Jadi di nagari literasi itu satu kabupaten kota kita cari yang paling bagus, kemudian untuk pemicunya supaya jadi benchmark bagi nagari-nagari lain, kita ambil apresiasi misalnya satu pojok baca. Tahu buku-bukunya, ada rak-raknya dan ada karpetnya, ada pokoknya betul-betul seperti pojok baca. Nah dari 3 segmen itu mungkin itu yang akan kita lakukan dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan gairah membaca di Sumatera Barat. Nah itu bro, jadi banyak tuh program-program yang mungkin dari Pak Bang selaku Kepala Dinas yang akan laksanakan. Mungkin kalau misalnya kita bicara tentang perpustakaan, Pak, perpustakaan kan identik ya, ciri sama semua ya Pak ya. Kalau misalnya apa yang membuat beda Sumatera Barat? Ya, pustaka, penerbit, toko buku kan ada 3 pihak gitu ya. Jadi kalau misalnya sama tidak ada bedanya. Makanya tadi kalau hitungan kabupaten kota Limorat yang Bale, kemudian pustaka provinsi Tigo Lampe, kita khawatir itu sama saja isinya. Kalau bicara isi, mungkin yang paling tape itu solusinya adalah tema. Solusinya tema. Jadi di program unggulan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur kan mengatakan bahwa salah satu program unggulannya adalah menjadikan gedung budaya, museum, dan pustaka sebagai destinasi pendidikan dan iptek. Nah artinya kalau destinasi kan tempat berkunjung orang. Sama seperti di luar, itu salah satu destinasi utama itu orang harus turun di pustaka. Nah, apa yang menarik orang di pustaka tentu harus ada tujuannya ke situ. Nah, tujuannya kalau sekedar membaca buku yang sama mungkin enggak. Maka awak pilih temanya. Nah, bola sedang pikir-pikir, lah diskusi dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Temanya adalah tentang ancient Minangkabau atau sejarah Minangkabau, sejarah kerajaan Minangkabau. Temanya tentang PDRI karena memang awak adalah penyambung nyawa Republik Indonesia 207 hari Republik Indonesia berada di Sumatera Barat. Temanya itu adalah tentang warisan-warisan dunia yang awak terima. Temanya itu adalah tema-tema mungkin tentang wisata, pendidikan, dan tokoh-tokoh literasi yang banyak tadi. Jadi kalau misalnya orang yang mencari buku lengkap Bung Hatta, buku lengkap Hamka, buku lengkap PDRI, ya orang akan datang ke pustaka Provinsi Sumatera Barat.
Kalau orang nyo cari buku tentang Rahmah El Indonesia, orang akan datang pada banyak. Kalau orang nyo cari buku tentang Adi Negoroja M. Yamin, orang akan datang ke Sawalunto. Kalau orang ingin cari buku tentang Pagaruyung, orang akan datang ke Tanah Datar. Kalau orang ingin cari buku tentang Geopark, orang akan cari ke Sawalunto, Sijunjang, dan 50 kota. Kalau orang ingin cari tentang etnis Mentawai, budaya Mentawai, orang akan pergi ke Mentawai. Nah, kira-kira imajinasi. Kalau orang butuh Sumatera Barat, Minangkabau, Sulawesi, datang ke perpustakaan ke Provinsi Sumatera Barat. Nah, itu luar biasa, Bro ya. Karena yang Minangkabau itu seperti yang tadi dibilang sama Pak Nov, itu dari perantau juga banyak, dari orang-orang yang punya ketertarikan untuk melakukan penelitian, melakukan mencari tentang asal-usul Minangkabau. Nah, itu Pak Nov, itu kan sebuah ide yang sangat brilian. Atau itu emang pertama kali Sumatera Barat atau ada daerah lain yang sudah ini? Jadi yang bikin itu baru Jogja. Jogja dia concern untuk tema Kerajaan Mataram sampai ke Raja yang sekarang. Nah, segmennya lebih sedikit. Awak gue agak banyak, ya karena untuk etnis saja awak ada 2. Tambah kalau misalnya awak sedikit ya mungkin ada etnis asimilasi Pasaman Jo, Mandailing misalnya kan. Nah, itu bisa Melayu pun awak bisa dake di Kota Kampar. Mentawai awak punya spesifik unik kan. Jadi awak lebih variatif lah dibandingkan dengan kawan-kawan di Jogja. Nah, yang kedua sebenarnya awak kan banyak punya daerah rantau. Ya, daerah rantau yang komunitasnya terkonsentrasi. Awak punya di salah satu negara bagian di Malaysia, awak punya rantau di Kalimantan, bahkan sejarah pendiri kota Manila itu orang Minang, awak bahkan punya komunitas kecil di Wairebo, NTT, awak punya kampung ketek di Aceh kan, orang-orang di bagian barat Aceh, di Sumatera Utara ada kampung ketek. Jadi kalau menurut aku ya semua orang itu akan memerlukan referensi nenek moyangnya dari mana gitu kan. Nah, suatu waktu ya itu akan menjadi atau mewujudkan bahwa pustaka itu bisa jadi destinasi pendidikan dan lain-lain. Nah, Pak, terkait kan rencana itu tematik Pak ya, berarti ya, perpustakaan Sumatera Barat berarti ada temanya. Kalau bicara progresnya Pak, sejauh itu Pak perjalanan sampai ke situ Pak. Nah kemudian Pak bisa jadi kan Pak, karena bilang lah Indonesia banyak sejarah-sejarah atau buku-buku cerita tentang Indonesia itu masih berada di luar Pak. Nah itu seperti apa tuh Pak? Kalau kita pengen melengkapi perpustakaan kita, misalnya sejarah Sumatera Barat, misalnya ada yang di luar kan Pak. Nah gimana Pak? Oke, jadi kan kini skete-skete orang bicara Leiden ya. Jadi Pak, mau kesana tuh Pak? Bicara Leiden kan, penelusuran arsip ke Leiden. Jadi aku acok galak-galak gitu kan. Ya, karena mau pernah lihat Leiden kan, artinya sebagai sebuah dokumen kan klasifikasinya arsip. Nah, arsip itu kan tidak bisa diambil, tapi bisa kita repro, bisa kita copy, bisa kita duplikasi. Nah, yang paling penting pemahamannya adalah apa yang ada tersebar kini di mana-mana. Karena memang yang namanya arsip awak kategorikan arsip dulu ya. Arsip itu bisa foto, bisa dokumen, bisa buku ya. Nah, itu kan di mana-mana. Karena tingkat kesadaran awak untuk menyimpan itu pada suatu tempat dulu kan tidak banyak. Sini berseser buku Hamka saja baru kini terkumpul di Sungai Batang, di Museum Buyangka. Dulu kan berserak-serak kan. Nah, bicara itu awak harus punya buktinya. Buktinya itu adalah repronya, kopiannya, yang lain-lain yang diperiksa nanti oleh para arsiparis itu sesuai dengan aslinya. Jadi bukunya memang kopian tapi itu sesuai dengan aslinya, buku asli. Kalau dokumennya dokumen asli, kalau fotonya foto repro asli gitu kan, diverifikasi. Nah, awak harus mengumpulkan itu yang aku sampai tema tadi, awak harus mengumpulkan itu. Usahanya memang luar biasa. Kalau menurut aku, kami lah merancang itu untuk mengumpulkan dalam daerah dulu. Dalam daerah itu beberapa pihak, apakah lembaga, apakah perorangan, apakah turunan, itu akan dibujuk dulu supaya bisa mendapatkan kopiannya. Ya, karena tidak ada yang apa kan, tidak ada yang asli pasti tidak ada kan. Nah, yang kedua yang paling menarik itu adalah tentang arsip naskah kuno.
Nah, kita lado kini 31 naskah kuno, kebanyakan ada tentang Imam Bonjol. Nah, itu menarik juga, menarik sebagai daya tarik orang untuk kamari. Yang ketiga yang tentang PDRI tadi. PDRI itu masih Basera, di mana di Siko saja ada 7 tampe. Iya betul Pak. Mulai dari Solo Selatan, Iya. Bidar Alam, kemudian Damas Raya, Sumpur Kudus, Lintau Buwo, Kamang, Gading Bukit Tinggi, Koto Tinggi, kabarnya ada di Bonjol kan. Banyak. Ada 7 titik kan. 7 titik itu berapa personnya yang memacu itu di situ. Ya. Aku pernah cari dengan mata kepala aku di Sumpur Kudus Paliangangko. Jadi di suatu rumahnya masih terawat, kemudian masih ada dokumen-dokumennya. Nah itu yang akan awak ambil CC. Itu dalam kok itu. Iya, iya. Di dalam. Ini di luar Pak. Ada di luar. Oke, tidak usah lede dulu nah. Iya. Lede jauh mana kan? Jauh. Bukan yang lalu udah kan. Nah ya habis itu, Pak. Perpustakaan Nasional. Iya. Arsip Nasional. Iya. Kemudian ada di Kementerian Pertahanan karena PDRI tentu masih disimpan di ABRI kan, Ya. Pertahanan. Kemudian ada di tampe-tampe yang kemungkinan menjadi tampe pembuangan. Kalau kita bicara tentang Safrudin Prawira Negara, kalau kita bicara Muhammad Hatta, ada beberapa tampe kan? Ada Ya. di Buvendigul, ada di Maluku Utara, di namanya Banda Neira, ada di Bengkulu, ada di Apona. Bayangkan Pak Said bisa, Pak Said kalau kadis arsip dia pustaka kalau mengumpulkan barang Berarti bawah. luas sebenarnya cakupannya Pak. Luas, Kalau luas, masalah luas. Tidak bisa tentang luas dan biasa. tidak ternilai loh. Iya. Itu satu kekayaan Iya. yang sangat luar biasa. Ya setidaknya setelah dikumpulkan jadi bertanya ketika Tapi berada di usia orang tua Ya. bertanya anak-anak Tapi tambah-tambah buku pelajaran dulu kalau misalnya tambah banyak. Raja Pano Biko tambah banyak pelajaran buku pelajaran tambah kan. Kalau misalnya banyak sejarah yang akan tertuang itu tambah buku pelajaran tambah barek tasnya. Nah Pak Nov, itu tarik terus tadi masalah arsip kesadaran masyarakat. Berarti kan tadi kan banyak tercecer. Kalau zaman dahulu mungkin kurang kesadaran mereka untuk literasi, bagaimana cara mereka untuk mengumpulkan. Ya. Nah dari Pak Nov sendiri nih sebagai kepala dinas kepustakaan dan kearsipan itu menyadarkan masyarakat misalnya untuk ASN bagaimana cara mengolah arsip, dasar arsip begitu. Mengelola arsip betul. Iya untuk masyarakat itu Pak. Jujur ya, misalnya saya gini, Ambo pun masih punya kelemahan tentang itu kan. Misalnya mulai dari kantor dinas. Nah, Ya. awak saling merefleksikan diri aja lah. Apakah kita sudah tertib arsip atau tidak kan? Menurut Ambo tahapan-tahapannya sederhana. Yang di meja itu sebenarnya arsip harian. Ya. Kemudian setelah kita proses arsipnya berada pada katakanlah filling seperti apa kan, maksudnya filling dilakukan oleh kawan-kawan staf dan lain-lain. Setelah sampai durasi tertentu kemudian masuk ke ruang penyimpanan arsip. Ya. Itu namanya arsip dinamis. Arsip dinamis itu berada pada OPD itu. Nah kemudian setelah menjadi statis ini, itu diserahkan kepada kami, letaknya di depo arsip. Tetapi tidak semua itu arsip yang betul-betul punya kegunaan jangka panjang. Kalau bisa boleh tanya kan kita juga bisa melantarkan MOU dengan misalnya universitas, melantarkan MOU dengan pihak-pihak swasta untuk untuk membranding untuk menggunakan Membangun perpustakaan. literasi. Apakah sudah ada dari Pemprov Sumbar? Bisa. Jadi artinya sekarang pustaka itu tidak dibangun hanya oleh APBD/APBN, tetapi juga oleh bisa sponsorship, Ya. bisa donasi. Kan misalnya yang aduk ini Bank Indonesia lah mendonasikan Ya. kan untuk ABI Corner sebagai pusat pustaka daerah di Sumatera Barat. Kemudian Patang alhamdulillah Pak IP juga udah buat Oh, pojok itu, Pak. IP Corner IP kan Corner, buku-buku bantuan beliau. Iya, Nah, benar. mungkin ke depan bagus juga tuh imajinasi Tony. Jadi misalnya ada bisa tokoh awak yang kira-kira akan awak awak tribut lah, Besarkan. awak agungkan lah dengan apanya, dengan orientasi atau Pokok visi pikirannya. literasinya kan. Awak B maaf, Eko pojok baca Pak A, pojok baca Bu B misalnya Iya, seperti iya, itu kan. Nah, itu kan menarik. Atau CSR perusahaan bantu yang di di Bank Indonesia, mungkin perusahaan-perusahaan lain juga ikut memberikan kontribusi dalam bentuk outputnya literasi. Itu bisa kita pikirkan. Ke depannya. Kasih Ton. Ya, Keren, keren. Supaya Oh, lebih ide Tony. Oh, iya. Lebih meningkatkan Iya. ini bro, daya minat baca masyarakat Sumatera Barat. mendekatkan pustaka ke masyarakat tentu akan meningkatkan minat baca. Iya. Pustaka keliling juga ada apa ya? Iya. Ada. Puskil berarti. Puskil. Puskil Pak ya. Pustaka keliling. Puskal. Puskil. Bukan puskil Pak ya. Jadi banyak bro cara-cara dari Iya. dari kita untuk melaksanakan meningkatkan minat baca bro.
Mudah-mudahan nanti kalau misalnya dengan program-program yang telah dilaksanakan, yang telah dicanangkan itu, jadi posisi kita jadi lebih lumayan bagus ya Pak ya, lebih tinggi lah. Kemarin ini sempat di posisi kelima ya Bro ya untuk minat baca dan literasi di 10 ke bawah ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan nanti, iya itu di tahun berapa Pak? Tahun 2021. Berarti Ya. tahun ini sudah mulai ada ini lagi Pak? Penilaian lagi Pak? Mungkin karena sekarang sudah COVID sudah mereda, kan kita sudah buka dari, kalau dulu ada pembatasan, sekarang sudah open, rata-rata sudah sekitar 100 sampai 150 pemustaka sehari. Kemudian kita tambah sekarang dengan program inklusi sosial namanya. Jadi artinya kita harapkan orang datang ke pustaka itu tidak hanya minjam buku, baca buku, dan ulangan buku. Nah, kita mulai di tempat berkegiatan. Jadi di pustaka provinsi itu sudah ada diskusi remaja, sudah ada diskusi ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai anak-anak apa namanya yang pencinta kerajinan. Diskusi sama anak ibah gurunya kan. Ibah beda. Iya, diskusi. Ibah positif. Ibah positif boleh lah Pak. Iya. Abo tadi dia kan suatu saat bisa nggak awak konsul sampai konsul ya, misalnya ide aneh-aneh aja, misalnya ada psikolog buka konsul tentang anak-anak hiperaktif, kenakalan remaja, KDRT, dan lain-lain. Tapi yang penting adalah setiap masalah yang didiskusikan di pustaka, yang aktivitasnya dilakukan pustaka, referensinya harus ada. Jangan salah-salahnya Pak. Jangan sasar, tidak ada referensi buku, tidak ada hubungan dengan pustaka kan ya. Jadi kalau kenakalan remaja ada buku tentang remaja. Kenakalan orang tua ada buku tentang orang tua. Pandalan ASN ada dulu tuh Bu. Oh iya. Saya mau kasih pandalan ASN loh. Progresi Bro. Oh rajin Bro, baca rajin, menulis rajin. Nah, lalu Nah Pak Nov, ini Hanya waktu membatasi kita. iya, himbauan kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah Pak Nov untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke pustaka, sekarang minat baca, kesadaran literasi Pak Nov. Silakan Pak Nov. Jadi menurut Ambo literasi itu memang harus, kalau kita punya sejarah literasi yang panjang, inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita memang adalah etnis atau suku yang punya basic literasi. Dan kita biasanya suka bangga tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi bantu orang cerita masa lalu saja, awal dulu punya iko. Nah, kalau kini memang Ambo, saya menghimbau supaya kita buktikan itu bahwa kita punya sejarah literasi yang panjang. Caranya sederhana saja, baca yang produktif, tulis yang produktif, kemudian bicara kita juga produktif. Hitungan kita dikenal sebagai bangsa etnis yang entrepreneur ya, hitungan ini juga harus produktif, dan kemudian kita mengatasi masalah juga dengan produktif. Misalnya sekarang orientasi pembangunan kita apa, Sumatera Barat mau dibawa kemana, nah, makanya bingkai literasi itu bisa dibawa kemana-mana. Jadi dalam konteks pembangunan Sumatera Barat ke depan, saya yakin dengan literasi kita bisa mengefektifkan pencapaian tujuan dari pembangunan Sumatera Barat ke depan. Nah itu Bro, luar biasa Bro. Jadi Bro, betul tadi kutipan dari Pak Nov, jangan kita terhanyut dengan kebanggaan masa lalu. Nah saatnya kita untuk bergerak, karena bagaimana? Karena 50 tahun ke depan lagi, 10 tahun ke depan itu masa depan bangsa berada di tangan kita semua sebagai generasi muda. Nah itu sana. Jadi kalau misalnya yang kurang-kurang baca, banyak-banyak maco gitu ya. Iya. Coba disebut dah Bro. Cuma agak susahnya Bro. Sudah dibaca, ditulis agak repotnya Bro. Iya. Menuangkan pun agak repot kan Bro. Nah ada tantangan mungkin. Iya Pak. Justru bisa ditanya di ASN kok sudah baca, oke biasa kan. Biasa. Pernah nulis atau enggak kan? Menuangkan pokok pikiran itu susah Pak. Jadi- bertambah lu laporan kinerja Pak. Mulai di Musuran kan. Mau minta staff susah Pak. Begitu jadi kadisarsip lah 2 buku siapkan. Oh, sangat luar biasa. Nah, Pak Nov, mungkin itu perbincangan kita pada sore hari ini ya, Bro ya, dan semoga saja dengan podcast kita kali ini bisa mencerahkan, bisa membawa pembaruan lah di tengah-tengah masyarakat. Pak Nov, terima kasih atas waktunya, Bang Ado gitu ya. Akhirnya Bro Ari dan Bro Tony pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.